Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya tetap berdoa kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, ya kan, kebalimpahan rezeki, kemudahan, kemudian ya ketenangan lahir dan batin, tentunya dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya lagi-lagi ya ingin membahas persoalan hutang ya. Kalau di video sebelumnya ya, saya sudah membahas tentang jangan terlalu berharap hutangmu segera lunas, pasti kamu kecewa ya. Bagi kamu yang belum menonton, silakan tonton videonya. Videonya judulnya itu jangan terlalu berharap hutangmu segera lunas, pasti kamu kecewa. Nah, di video kali ini saya ingin lebih membahas tentang persoalan amalan ya. Amalan bagaimana supaya hutang-hutang yang kita tanggung saat ini itu bisa lunas ya. Jadi bagi teman-teman saat ini yang punya hutang belum juga lunas, kemudian bukan hanya utang ya, bukan hanya utang tapi masalah apapun juga, yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Saya akan memberikan tips ya, cara saya bagaimana saya bisa terbebas dari utang, masalah-masalah yang saya hadapi bisa terselesaikan tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semuanya, bahwa pertama ketika kita ingin melunasin semua hutang-hutang kita, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tanamkan niat yang kuat ya. Tanamkan dalam hati niat yang kuat bahwa kita benar-benar ingin melunasin hutang kita. Jangan sampai ada sedikit pun niat kita untuk tidak mau melunasin hutang kita ya. Kalau Anda ya atau kita tidak berniat untuk mau menyelesaikan hutang-hutang kita, maka jalan keluar itu akan sulit kita dapatkan. Tapi ketika kita benar-benar berniat untuk sungguh-sungguh mau menyelesaikan semua hutang kita, maka insya Allah Allah akan pelan-pelan memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah niat yang kuat bahwa kita ingin menyelesaikan semua hutang-hutang kita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya hutang-hutang Anda cepat lunas ya. Cara yang kedua adalah perbaikin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting sahabat-sahabat semuanya ya. Kenapa penting? Karena salah satu penyebab kita banyak masalah termasuk hutang itu karena dosa-dosa kita. Dan bisa jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu salah satunya adalah karena kita jauh dari Allah, yakni kita tidak mau memperbaiki ibadah kita, khususnya sholat ya, sholat wajib yang 5 waktu itu. Maka ketika kamu ingin selesai hutangnya, perbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejar betul, perbaikin betul ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari sholat yang wajibnya dulu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu benar-benar laksanakan. Usahakan di awal waktu dan usahakan benar berjamaah di masjid ya. Usahakan itu berjamaah di masjid ya bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan ya nggak apa-apa di rumah. Begitu azan Allahu Akbar, langsung segera ambil uduk sholat. Itu cara yang kedua ya, perbaikin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya sholat yang wajib itu. Kemudian cara yang ketiga adalah pakai satu amalan. Amalannya ini sederhana, tapi masya Allah luar biasa dahsyatnya. Apa itu amalannya? Yakni pakai amalan sholawat. Sholawat yang saya gunakan adalah dua. Yang pertama sholawat Jibril dan yang kedua adalah sholawat biasa. Sholawat Jibril itu adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu saya baca selesai sholat maghrib itu 1000 kali. Di luar daripada sholat, setiap aktivitas saya gunakan tasbih digital. Nah itu kan ada tasbih digital ya teman-teman semuanya, bisalah beli, itu harganya murah. Bawa itu kemanapun kamu pergi, kecuali di tempat-tempat yang larang, di toilet itu jangan ya. Bawa tasbih digital itu kemanapun kamu pergi dan pegang itu dalam hati atau lisan, ucapkan selalu sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sebanyak-banyaknya. Itu untuk keseharian aktivitas. Nah gunanya untuk apa? Supaya hati dan pikiran kita tenang. Coba deh amalkan sholawat Jibril tuh. Kalau malam itu habis maghrib saya kerjakan sholawat Jibril juga saya baca 1000. Tapi di luar daripada sholat saya juga amalkan itu sebanyak-banyaknya, 1000, 2000, 3000, bahkan 10.000, sebanyak-banyaknya. Amalkan itu sholawat Jibril sebanyak-banyaknya. Kemudian sholawat yang kedua itu saya pakai sholawat yang kalau kita sholat ya, kalau nggak salah itu sholawat Ibrahimiyah ya, yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah itu saya baca 1000 kali selesai sholat isya.
Jadi bagi teman-teman yang ingin segera hutangnya lunas, coba deh amalkan amalan itu. Habis maghrib, sholawat Jibril 1000 kali. Di luar daripada sholat, aktivitas apapun yang kita lakukan, itu juga baca sholawat Jibril dengan jumlah yang tidak terbatas, semampunya. Daripada kita ngomong yang enggak atau apalagi menggibah, itu kan ya menambah-nambah dosa. Sudah deh, pergunakan waktu itu untuk memperbanyak sholawat. Pakai sholawat Jibril tuh, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mau dalam hati, mau dalam lisan, nggak apa-apa, yang penting dibaca. Kemudian setelah sholat isya, baca sholawat Ibrahimiyah, atau biasalah orang menyebutnya itu dengan sholawat Sajaratun Nukut. Arti salawat Sajaratun Nukut itu kalau nggak salah itu salawat pohon uang ya. Itu ada kisahnya, teman-teman bisa lihat deh di YouTube yang lain tentang salawat Sajaratun Nukut. Artinya salawat pohon uang. Itu bacaannya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina atau tidak nggak apa-apa, yang penting itu diamalkan. Nah, itu dibaca 1000 kali setiap hari, istiqomah. Waktunya selesai sholat isya sampai menjelang subuh, tuh baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 1000 kali. Minimal ya, minimal. Mau letihnya bagaimanapun, mau capeknya bagaimanapun, usahakan sholawat ini jangan tinggal. Kalau tidak sanggup 1000, boleh bacanya 400. Itu juga ada ya, dibahas di channel YouTube yang lain. Kalau nggak salah itu Habib siapa gitu, saya lupa. Ada dia mengijazahkan tentang sholawat Sajaratun Nukut yang dikerjakan, yang diamalkan setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Itu dibaca. Insya Allah teman-teman semuanya kalau mau mengamalkan ini, sholawat ini, insya Allah keajaiban itu banyak yang datang. Minimal yang kita rasakan pertama kali ketika kita mengamalkan sholawat itu, hati dan pikiran kita tenang, nggak kacau. Hati kita tuh rasanya tenang gitu, kemudian pikiran kita juga nggak kacau gitu. Kita seolah-olah merasa itu ya benar-benar nyaman lah, tenang gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau teman-teman ingin segera hutangnya lunas, amalkan sholawat itu. Untuk lebih memperdalam tentang manfaat dan keutamaan sholawat, teman-teman bisa cari di channel YouTube yang lainnya. Saya juga lupa, boleh di channel Yusuf Mansur atau Habib siapa itu, Habib Novel Alaidrus. Beliau juga membahas tentang sholat, itu luar biasa ya, tentang sholat Jibril atau sholawat yang lainnya. Itu coba diamalkan. Jadi amalan yang ketiga tadi itu ya, amalkan sholawat ini. Upayakan latih selama 40 hari. Latih, jangan putus satu hari pun. Kalau putus satu hari, ulangi lagi sampai 40 hari. Nanti teman-teman sendiri yang rasakan bagaimana manfaatnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya mengamalkan itu di 40 hari pertama, Masya Allah luar biasa. Hati saya tenang, pikiran saya pun tenang. Dan Alhamdulillah ide-ide jalan-jalan keluar itu sudah mulai ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah sampai saat ini juga saya masih mengerjakan itu. Sholawat Jibril, kemudian sholawat Sajaratun Nukut itu tetap saya kerjakan. Dan itu saya berniat, saya selalu kerjakan sampai saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga mohon doanya kepada teman-teman semuanya supaya saya tetap istiqomah mengamalkan itu. Dan kita semua berusaha untuk mengamalkan sholawat itu. Dan sholawat itu juga manfaatnya bukan hanya di dunia saja ya teman-teman semuanya, tapi insya Allah di akhirat nanti kita juga akan dapat manfaatnya ya. Saya nggak bahas itu, tapi bahwa manfaat bersolawat itu salah satunya adalah akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, amalan yang keempat supaya hutang kita cepat lunas, jangan tinggalkan sholat duha. Nah, sholat duha itu kan ya banyak dikenal orang dengan sholat untuk membuka pintu rezeki ya. Nah ini kerjakan. Kalau saya biasanya mengerjakan tuh tergantung waktu. Masih tergantung waktu. Kalau saya lagi santai, saya kerjakan 8 rakaat. Kalau saya lagi terburu-buru, minimal saya kerjakan 4 rakaat. Itu insya Allah rutin kerjakan. Tiap hari doanya juga kan ada tuh, selesai sholat duha itu kerjakan dan doakan. Berdoa dengan doa selesai sholat duha itu ada banyak ya, teman-teman bisa lihat di Google atau di YouTube. Nah, kemudian amalan yang terakhir, jangan berupaya ini amalan yang terakhir ya, bangun sholat tahajud, sholat malam. Nah ini sholat yang sangat dahsyat, luar biasa. Bahwa kita tahu kan bahwa Allah turun ke langit, ke dunia itu di malam sepertiga terakhir ya, antara jam 2 sampai menjelang sholat subuh. Nah itu benar-benar manfaatkan teman-teman semuanya. Manfaatkan, usahakan bangun malam, sholat tahajud, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hutang-hutang
kita segera lunas. Kalau di video yang lalu saya bahas bahwa saat itu ketika saya bangun malam, ketika saya berdoa, saya nggak minta lunas hutang. Ya teman-teman boleh ikut si tiru juga nggak apa-apa. Tapi saran saya nih kalau boleh jangan langsung minta lunas hutang ya. Nanti yang timbul malah kemelekatan. Ya bagus sih minta utang segera lunas, tapi saran saya minta ampun saja dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat tahajud, istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Baca itu sebanyak-banyaknya. Benar-benar hayati, benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu menangis. Benar-benar kita menyesal, kita sudah melakukan perbuatan salah, sudah berhutang, sudah banyaklah pokoknya benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dalam hari-hari teman-teman semuanya teringat tentang hutang, saya punya tips saya apa? Ketika kita teringat hutang kita nggak bisa bayar, katakan dalam hati, baca dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya tidak punya kekuatan apapun, hanya saya pasrahkan segalanya padamu ya Allah. Ucapkan itu, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, sampai hati dan pikiran tenang. Nah selesai tenang, kalau sudah tenang pikirannya, kembali lagi. Tadi kan sudah saya katakan baik tasbih digital tuh. Nah, baca terus salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai benar-benar Anda itu merasa tenang, merasa hatinya plong, pikiran plong. Insya Allah deh, saya jamin kalau Anda mau mengamalkan salawat itu, saya jamin, saya yakin Anda pasti tenang dan nyaman pikirannya. Jadi itu ya, amalan itu istiqomah, amalkan itu rutin selama 40 hari, insya Allah keajaiban akan Anda rasakan. Berjuang, saya doakan Anda juga berjuang, berusaha keras, minta kepada Allah. Dan saya juga berdoa kepada teman-teman semuanya saat ini yang hutangnya belum lunas, mudah-mudahan Allah segera lunasin. Yang punya masalah apapun, segera Allah memberikan jalan keluar, memberikan solusi, memberikan rezeki dari yang tidak terduga, memberikan keajaiban yang datangnya tidak pernah kita sangka-sangka. Jadi itu aja ya teman-teman sekalian. Yang pertama, kalau kita ingin segera lunas hutang, yang pertama niat yang kuat bahwa kita ingin segera melunasin hutang-hutang kita. Yang kedua, perbaikin ibadah, khususnya sholat. Yang ketiga, lakukan sholat duha minimal 4 rakaat atau paling minim 2 rakaat. Yang keempat, kemudian bangun malam sholat tahajud. Yang kelima, pasrah. Kalau kita rutin melaksanakannya selama 40 hari, saya yakin karena saya sudah mengalami, insya Allah perubahan akan Anda rasakan. Jalan keluar, solusi akan Anda temukan karena saya sudah merasakan itu. Tentunya lakukan ini semuanya karena Allah. Niat benar-benar menghadap kepada Allah dengan hati yang lemah, dengan hati yang tidak mampu, dengan pokoknya posisikan diri kita benar-benar sebagai hamba Allah yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Dan jangan pikirkan bagaimana cara Allah menolong kita. Jangan, itu bukan wilayah kita, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita perbaiki diri, perbaiki ibadah, minta ampun, berdoa, minta solusi. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Mohon maaf ya sekali lagi kalau kata-kata saya ini ya agak-agak gimana gitu ya kan, tapi ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya kepada kita semuanya ya. Baik teman-teman, itu saja. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, segera solusinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.